suatu akhir itu hari ini sudah terjadi, Pak. Tadi crash-nya bursa saham tadi pagi. Ya, kan keras kan hari ini kan, bursa saham setengah jam kan? Iya, Sekolah. setengah jam kalau nggak Ada apa diberhentikan nih? itu pasti Ada akan apa? lanjut, Pak. Akan lebih parah lagi. Yuk kita ganti penunggangnya atau dipecat. Siapa nih yang rawat nih tadi nih? Ini kudanya udah mati kan? Intinya kudanya sudah mati. Terus yuk kita meeting yuk, bikin strategi bagaimana meningkatkan kecepatan atau kesehatan kuda. Membentuk tim komite khusus meneliti kuda mati dari berbagai aspek. Ini kayak Prabowo nih. Prabowo ini sekarang kan lagi meeting tim khusus, komite khusus, segala macam. Dia lagi meneliti kuda mati, si Prabowo ini nih. Kasihan. Mau nggak mau dia harus berlaga sedang menghadapi kuda yang masih hidup. Padahal kudanya dia sudah mati. Kasihan nih Prabowo, kebetulan dia suka kuda ya. Kasihan Prabowo ini ya. Setelah sekian lama tim akhirnya mencapai kesimpulan yang sudah diketahui sejak awal, kuda ini memang mati. Akhirnya nanti 10 tahun lagi, Prabowo bilang, ya memang kudanya sudah mati, mau diapain? Saya ini nunggangi kuda mati, coba nanti ngomongnya nih. Akhir pidatonya, pertanggung jawabannya 5 tahun lagi. Saya ini nunggangi kuda mati, ngomongnya begitu nanti. Namun karena sudah banyak tenaga, waktu, dan sumber terbuang, mereka tetap enggan mengakui kenyataan untuk mencari pembenaran. Mereka mulai membandingkan kuda mereka dengan kuda mati lainnya. Wah, itu kuda mati itu yang di Sri Lanka itu kuda mati. Ya, itu Afghanistan kuda mati. Ya, Syria, Palestina kuda mati. Akhirnya mulai begitu tuh. Ya. Begini, Om Pu, saya dengar si Iya, Mulyani, ya gimana, Pak? si Mulyani katanya mau resign ya. Mungkin dia nggak tahan. Kudanya udah bau. Iya, awalnya sih begitu, tapi kelihatannya ada tangan-tangan yang mencegah dia resign. Karena kalau dia resign, wah hancur Pak, selesai Hancur, udah. hancur. Rahasia Hancur. itu dia semua. Ya, saya bilang kamu sekolah yang benar. Jangan sampai nanti Arab-Arab ini nanti. Ini Ompong masuk lagi nih, Ompong. Nah, lanjut Ya, lagi nih, tadi Ompong. cariin Pak Pol. Iya. Apalagi yang mau kita Dengerin. bahas nih? Ya kuda mati belum dibahas, kuda mati. Udah mati. Manajemen kuda mati. belum. Ya pokoknya hari ini kalau orang Jerman bilang itu der Anfang vom Ende, jadi awal dari suatu akhir itu hari ini sudah terjadi Pak. Tadi crash-nya bursa saham tadi pagi. Ya, kan keras kan hari ini kan, bursa saham setengah jam kan? Iya, setengah jam kalau nggak Ada diberhentikan apa nih? itu pasti Ada akan apa? lanjut Pak, akan lebih parah lagi. Nah, jadi artinya apa ya? Ya memang ini sekarang kan kambing hitamnya Soros. Ya nggak segitu-gitu amat lah. Memang memang benar sih tagar itu yang kabur aja dulu itu. Kalau kita lihat sekarang ini, ya memang udah nggak ada harapan. Pertama urusan Danantara, kedua juga urusan korupsi yang makin merajalela, di mana semua barang bensin segala macam oplosan semua. Tiap hari kita menemukan serba oplosan Pak, segala sesuatu gitu. Jadi selama 10 tahun Mulyono mimpin itu, ini semua tertutupi oleh para buzzer, tapi kalau sekarang udah terbongkar semua. Belum lagi ya mungkin akan terjadi kembalinya dui fungsi ABRI dengan perubahan undang-undang yang baru. Nah, ini terus terang sentimen negatif semua terhadap bursa saham di Konoha ini. Jadi kalaupun misalkan sampai crash tadi pagi, ya nggak heran Pak Paul, ini bukan urusan masalah faktor eksternal dan lain-lain bla bla bla, nggak sampai segitu sih Pak. Pasti akan terjadi soalnya. Iya, ini awal dari suatu akhir. Jadi ini bisa jadi air, betul Pak, bagus. iya, der Anfang vom Ende jadinya. Jadi mungkin ke depannya ini situasi ekonomi ini akan semakin berat. Akan semakin berat ini kelihatannya. Jadi siap-siap aja kalau misalnya yang lain-lain ini ya apalah, amankanlah aset masing-masing gitu ya. Karena kita tahu dari mulai bulan September itu para pemilik uang sudah melarikan semua uang yang dimilikinya ke luar negeri, Pak Paul, dari September tahun lalu. Jadi pertama ini investor kita memang jangankan kita mau datangkan dari luar, Pak Paul. Dari dalam negeri aja udah pada kabur, Pak. Jangan gitu Om Pu, kasihan sama saya.
Kenapa? Kenapa, Andi? Selama Nvidia itu kan saya punya dana pensiun, hancur-hancuran gitu gimana coba? Kapan pensiun saya? Nah, itu dia. Market ngaco. Ada, udah deh, saya mikirin market aja, nggak mikirin bidadari, 72 bidadari. Hmm, Kita lihat market aja deh. Ya, apa lagi Pak Pol yang mau bantuin si ini? Ini Ya nih, ini nih, nih, teori teori kuda mati nih ya. Nih, kuda teori mati nih. teori kuda mati nih ya, dead horse theory ya. Dalam ini kan bagian dari ilmu manajemen, tapi ini nggak populer. Ini nggak populer karena banyak orang tidak mau mengakui ya. Indonesia ini sering kali, kata perusahaan-perusahaan di Indonesia itu, sering kali menghadapi sebuah perusahaan atau sebuah produk atau sebuah apa yang sudah sebenarnya apa eh, produk itu sudah nggak bisa diapa-apain. Lalu orang mulai cari kambing hitamnya atau bukan mencari kambing hitamnya, tapi dia pura-pura itu tidak ada masalah itu, lalu dia mencari solusinya. Ya, teori kuda mati sebuah safir, metafora satir, menggambarkan bagaimana beberapa orang atau lembaga atau bangsa menghadapi masalah yang sudah jelas, tapi mereka justru bersikap-sikap seolah masalah tidak ada atau tidak dipahami. Alih-alih mengakui kenyataan, mereka justru mengabaikannya dan berusaha mencari pembenaran. Ya, ini teori sederhana. Jika kamu sadar, kamu sudah menunggangi kuda yang sudah mati, solusi terbaik yang paling sederhana adalah turun dari kuda itu dan meninggalkannya. Namun kenyataannya banyak orang, organisasi atau bangsa yang justru mengambil langkah lain yang tidak masuk akal seperti, yuk beli pelana baru, yuk kita kasih makan, yuk kita ganti penunggangnya, atau dipecat. Siapa nih yang rawat nih tadi nih? Ini kudanya udah mati kan, intinya kudanya sudah mati. Terus yuk kita meeting yuk, bikin strategi bagaimana meningkatkan kecepatan atau kesehatan kuda, membentuk tim komite khusus meneliti kuda mati dari berbagai aspek. Ini kayak Prabowo nih. Prabowo ini sekarang kan lagi meeting tim khusus, komite khusus segala macam. Dia lagi meneliti kuda mati si Prabowo ini nih. Kasihan. Mau nggak mau Ini dia harus berlaga sedang menghadapi kuda yang masih hidup. Padahal kudanya dia sudah mati. Kasihan nih Prabowo, kebetulan dia suka kuda ya. Kasihan Prabowo ini ya. Setelah sekian lama tim akhirnya mencapai kesimpulan yang sudah diketahui sejak awal, kuda ini memang mati. Akhirnya nanti 10 tahun lagi Prabowo bilang, ya memang kudanya sudah mati, mau diapain? Saya ini nunggangi kuda mati, coba nanti ngomongnya nih. Akhir pidatonya bertanggung jawabannya 5 tahun lagi. Saya ini nunggangi kuda mati, ngomongnya begitu nanti. Namun karena sudah banyak tenaga, waktu dan sumber terbuang, mereka tetap enggan mengakui kenyataan untuk mencari pembenaran. Mereka mulai membandingkan kuda mereka dengan kuda mati lainnya. Wah, itu kuda mati itu yang di Sri Lanka itu kuda mati. Ya, itu Afghanistan kuda mati. Ya, Syria, Palestina kuda mati. Akhirnya mulai begitu tuh. Ya, lalu mereka mengajukan anggaran tambahan untuk melatih kuda mati tersebut supaya bisa lari. Ya sekarang kan ini si Natalius Pigai ini minta berapa triliun itu ya anggarannya sekarang menteri-menteri ini ya. Pada akhirnya mereka mengubah definisi kata mati agar dapat meyakinkan sendiri bahwa kuda itu masih hidup. Oh, kudanya masih setengah mati. Kudanya masih bisa ada harapan untuk dihidupkan dan seterusnya ya. Nah, ini gambarnya ini ya. Ini terkenal sekali nih ya. Ted Herson ini lah. Kudanya taruh di tengah, dibahas. Caranya gampang, tinggalkan, kabur aja dulu. Kamu ndak usah mikir mau bangun Indonesia sekarang. Yang penting kamu selamat. Kamu kalau bisa berangkat ke luar negeri, jangan ke ASEAN ya, sekali yang jauh. Ke Eropa, ke Amerika, ke Australia, ke Hong Kong, ke Taiwan. Kalau perlu one way ticket. Kalau perlu one way ticket. Ya. Kalian sedang menghadapi kuda mati. Nggak usah sok pahlawan. Jenderal Ratko silakan. Kasihan. gini, gini, Om Pu, saya dengar Iya ya, ya gimana Pak? Si Mulyani katanya mau resign ya. Mungkin dia nggak tahan. Kudanya udah Iya, bau. awalnya sih begitu, tapi kelihatannya ada tangan-tangan yang mencegah dia resign. Karena kalau dia resign, wah hancur Pak, selesai Hancur, udah. hancur. Rahasia itu Hancur. dia semua.
Jadi ini sebenarnya mengarah kepada krisis sebetulnya. Kalau tahun 98 itu kita baru masuk ke krisis finansial udah seperti itu. Kalau ini udah masuk ke sektor real, Pak. Udah masuk ke investasi dan ke tenaga kerja. Dan kalau ini bergulir terus sebagai bola salju, ya udah kebayang. Udah mati benar-benar kata Pak Paul tadi. Enggak, soalnya si 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 Prabowo ini harus nelan ludahnya sendiri. Dia bilang 2020-30 Indonesia bubar, ya Ya, kan? ada dulu Jadi salah satu penulis buku, saya lupa namanya orang bule sih Pak, itu pernah mengatakan seperti itu. Ya ramalan dari sisi ilmu ekonomi lah ya, bahwa ini akan jadi negara gagal dan bubar. Tetapi waktu itu ya mungkin sebagian masyarakat itu berpendapat itu cuman upayanya retorik. Prabowo waktu kampanye supaya nakut-nakutin supaya orang pilih dia. Tetapi ternyata kutipannya itu rasa-rasanya kayaknya benar juga ini sesuai dengan tulisan dari buku yang dia baca itu sepertinya Pak gitu. Hmm. Jadi inilah makanya saya bilang hari ini adalah der Anfang vom Ende, awal dari suatu akhir kalau kita tidak hati-hati ke depannya ini karena terlalu banyak dicampuri urusan politik sih sebenarnya dari mulai sejak reformasi ini kita lihat kan semua politik. Nah ini sekarang ini kan akhirnya kan apa hasil reformasi? Malah jadi Indonesia ini mau mengarah menjadi Iran atau Indonistan kan gitu kan? Nah jadi ini kelihatannya ya mau tidak mau ya ternyata kinerja Orde Baru jauh lebih baik daripada sekarang dari sisi ekonomi ya. Tapi ya kita nggak tahu dari sisi politiknya bagaimana. Tetapi kalau saya lihat kalau misalkan partai-partai politik terus berkuasa, sementara mereka selama ini hidup dari korupsi yang dilakukan, ini semua korupsi yang terjadi ini nggak lepas dari partai-partai politik, Pak, sama elit-elit politik. Nah, ini kan sudah mulai terbongkar satu persatu. Yang saya khawatir nanti, kalau misalkan ini nggak dikelola dengan benar, Pak Prabowo bisa jatuh. Ya, bayangkan kalau dia jatuh, siapa yang bakal naik, Pak? Gitu kan. Yang didukung oleh orang-orang yang tidak mau kasusnya terbongkar ini. Nah, ini bisa jadi nanti ya rame nih nanti 2-3 minggu ke depan ini juga situasinya belum tentu seperti yang kita duga ini aman-aman aja. Enggak. Jadi ketika orang-orang sudah bilang kabur aja dulu gelap gitu kan. Mungkin bukan ini kau yang gelap. Nah, itulah masalahnya juru bicara istana ini selalu berusaha menutupi fakta yang ada ya sama dengan teori tadi kuda mati. Oh enggak, bukan karena itu, karena yang lain. Akhirnya yang dilakukan itu ya nggak memberikan solusi Pak Andi gitu. Ya Silakan betul, Pak itu Andi. itu itu yang namanya self denial. Jadi mereka itu tidak mengakui diri, ya kan? Ini baru Pertamina, bisa nggak? Kalau menurut saya sih susah, soalnya ini sarang laba-laba. Ini nggak mungkin dilakukan oleh 9 orang ini. Banyak lagi yang involved, ya kan? Ini Pertamina. Ke satu, kedua ini belum lagi Garuda, ini problem juga loh Garuda Airline ini. Isunya banyak Oh, itu, ya kan? Ini banyak bentar Pak. lagi. Jadi selama reformasi semua Hmm. BUMN sumber-sumber kekayaan alam itu jadi bancakannya partai-partai politik ini Pak sama elit-elit politik ini. Jadi ini sekarang mulailah kelihatan semuanya satu persatu gitu. Jadi kalau kita lihat ke depannya ini ya akhirnya apa? Mereka bikin partai, terus jadi penguasa, jadi uh, di parlemen segala macam. Tapi ujung-ujungnya nanti jadi perampok semua, Pak. Nggak ada itu yang memperjuangkan rakyat. Percaya deh, gitu. Dengan kondisi yang ada. Nah, ini semua udah kelihatan semua. Nah, kita lihat pertarungan di kalangan elit ini, apakah ini akan tuntas atau tiba-tiba nanti hilang begitu saja dengan tawar-menawar bargaining politik atau dagang sapi. Nah, ini yang kita mau lihat ke depannya ini gimana gitu. Tapi kalau misalkan kuda mati ini nanti solusinya nggak jelas, cuman hanya solusi cuman menutup-nutupi apa yang sesungguhnya terjadi, ya ini adalah awal dari suatu akhir, paling-paling begitu Pak Andi. Gitu. Nah sekarang gini, kemarin saya dengar ke Jakung, Kejaksaan Agung, ketuanya nggak tahu siapa namanya, dia ngaku di TV kalau ada yang nawarin 2T, dulu dia untuk syarat, maksudnya gitu. Nah itu kan kalau nggak orang nggak ada duit, dari mana tuh 2T? Duit dari mana 2T? Kan? Mereka berani nawarin. Nah gitu-gitulah, nggak tahu lah, nanti kita lihat aja lah.
Nanti ke Garuda pasti kena, ya kan? Ini sekarang Pertamina, Garuda Oh semua. banyak Oh, Pak, banyak minyak aja di oplos di cuman 700 mili kan, harusnya satu liter gitu. Oh banyak kasus Pak kalau mau dicari satu persatu. Cuman ya sebagian mungkin saking banyaknya itu nggak tahu mau mulainya dari mana. Oh, itu Pak SK udah masuk tuh Pak, silakan Pak diatur. banyak, banyak. Pak Ketua kita udah masuk tuh.